Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan pimpinan-Mu Tuhan sepanjang malam, dan Engkau telah lindungi, memelihara, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau berikan kami anugerah yang baru, kehidupan yang baru untuk kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan. Mari hari ini Engkau berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Hosea 11 ayat 1 dan 2. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudara, tema kita hari ini ialah pengampunan Tuhan terlampau besar bagi manusia. Saudara, Nabi Hosea adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan pada abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara. Pada awal pelayanan Hosea, Tuhan menyuruhnya menikah dengan seorang perempuan sundal bernama Gomer. Dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Perintah ini adalah untuk melukiskan ketidaksetiaan rohani Israel kepada Allah. Sekalipun ada yang menafsirkan pernikahan Hosea sebagai kiasan hayalan, namun kebanyakan tokoh-tokoh Alkitab meyakini bahwa kisah ini betul-betul terjadi, sebab di dalamnya tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan hal itu sebagai visi dan simbol. Ini benar-benar kisah nyata yang diperlihatkan dengan detail-detailnya, seperti Gomer anak Diblaim mengandung anak ketiga setelah anak kedua disapi, dan semua anak itu diperjelas jenis kelaminnya, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Akan tetapi, kelihatan tidak mungkin bahwa Allah akan memerintahkan seorang nabi yang saleh menikahi perempuan sundal untuk menggambarkan berita kepada Israel. Kemungkinan lebih besar ialah Hosea menikahi Gomer ketika ia masih perawan, namun ia hidup dalam lingkungan sundal dan kemudian menjadi pelacur. Saudara, dalam pasal pertama, melalui pernikahan dengan Gomer, Hosea memiliki 3 orang anak. Yang pertama namanya Yisrael. Ini jelas anak dari Hosea. Namun setelah kelahiran anak yang pertama ini, Gomer kembali kepada kehidupan yang lama. Ia pergi selingkuh dengan laki-laki lain. Bukan hanya selingkuh, tapi ia bersundal. Artinya ia pergi meninggalkan Hosea dan menjadi seorang pelacur pada waktu itu. Saudara, hal ini tentu menyakiti hati Hosea sebagai suaminya. Namun perintah Tuhan kepada Hosea dan pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai." Di sini kita melihat Hosea mencari bahkan menebus Gomer agar kembali ke jalan yang benar. Hosea tetap mengasihi Gomer sekalipun Gomer telah menyakiti hatinya. Ia tetap mengasihi Gomer apa adanya, dan lahir anak yang kedua yang bukan dari Hosea, yang diberi nama Lo-Ruhama, yang artinya tidak disayangi. Setelah itu Gomer melahirkan lagi anak yang ketiga. Namun lagi-lagi, ini pun bukan anak Hosea, tapi anak hasil perzinaannya dengan laki-laki lain.
sehingga diberi nama Lo-Ami, yang artinya bukan umatku. Saudara, di sini kita melihat anak kedua dan ketiga bukanlah anak kandungnya, tapi anak hasil persundalannya dengan laki-laki lain. Kita melihat berkali-kali Gomer menyakiti hati Hosea dengan berzina dan meninggalkan Hosea sebagai suaminya yang sah. Tapi di sini kita juga melihat berkali-kali Hosea mencari Gomer agar kembali ke jalan yang benar. Saudara, ketidaksetiaan istri Hosea ini dicatat sebagai gambaran ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Gomer mengejar-ngejar laki-laki lain. Israel mengejar-ngejar dewa-dewa lain. Gomer melakukan zina jasmania. Israel melakukan zina secara rohani. Karena itu Tuhan menyuruh Hosea menikah dengan Gomer, seorang pelacur, sebagai simbol atas sikap Allah yang sangat mengasihi umat Israel pada waktu itu, yang sudah sangat merosot kerohanian dan moralnya. Hosea yang nantiasa mengasihi Gomer melambangkan Allah yang mengasihi umat Israel sekalipun mereka telah meninggalkan dan menyembah banyak ilah. Gomer, sang pelacur yang telah menjadi istri Hosea, melambangkan umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Karena itu di dalam ayat 1-4 dikatakan, ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Allah menggambarkan dirinya seperti seorang bapa kepada anaknya. Tuhan mengingat kepada sejarah, yaitu waktu bangsa Israel masih menjadi budak di Mesir. Tuhan yang membawa mereka keluar menjadi bangsa yang merdeka di tanah Kanaan. Tuhan yang menjaga mereka di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan yang memelihara mereka dan memberikan berbagai mukjizat kepada mereka. Tuhan yang memberi mereka makan mana di padang gurun dan daging burung puyuh ketika mereka berada di padang gurun. Namun sayang, ketika Israel sudah berada di Kanaan dan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dengan kemakmuran dan kejayaan, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menjadi anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Tetapi sekali lagi, sekalipun bangsa Israel berkali-kali menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah kepada umatnya. Tuhan mengasihi orang-orang Israel. Bahkan dikatakan pasal 11 ayat 8, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Saudara, pengampunan Tuhan begitu besar kepada Israel. Sekalipun bangsa Israel telah melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Kasih Tuhan begitu besar. Allah tidak pernah menolak manusia yang berdosa datang yang meminta pengampunan. Karena itu dalam Yesaya 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam 1 Yohanes 1:9 juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini adalah janji pengampunan dari Allah bagi manusia yang berdosa, yang mau datang mencari Tuhan. Karena untuk inilah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia
berkorban bagi manusia dengan mati di atas kayu salib karena ia mengasihi saudara dan saya. Ia mencari dan menerima kita manusia yang berdosa. Karena itu saudara, jikalau hari ini Tuhan mengingatkan kita karena kita hidup dalam dosa, maka datanglah sama Tuhan, minta pengampunannya. Jangan pernah kita keraskan hati kita dan hidup di dalam dosa. Karena sungguh saudara, hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan pernah sia-siakan pengampunan yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat kita. Karena sesungguhnya pengampunan Tuhan terlampau besar bagi saudara dan bagi saya. Karena itu, datanglah meminta ampun dan hiduplah benar di hadapannya. Tuhan mengasihi dan menunggu saudara datang kepadanya. Saudara, kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pengampunan, untuk kasih yang Kau sediakan, yang Kau berikan kepada kami manusia-manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, pengampunan-Mu yang Kau berikan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan melawat kami, menyertai kami, menjaga kami, menolong kami. Karena sungguh Tuhan, tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan berkati kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan tolong, biar Engkau yang boleh menjamah dan menyembuhkan kami. Sakit penyakit yang kami alami, apapun itu ya Tuhan, biar Engkau saja yang berkuasa, yang menolong kami, yang menyembuhkan sakit kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bergumul masalah ekonomi, Tuhan juga tolong kami. Tuhan cukupkan keperluan kami. Kami bergumul dengan masalah keluarga kami, antara perselisihan kami dengan suami istri, dengan mertua, dengan anak-anak. Tuhan, biar kasih agape, biar Engkau Tuhan curahkan dalam keluarga kami. Tuhan berikan keharmonisan dan kebahagiaan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.